Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat Ganesha, apa kabar nih? Semoga kita semua selalu sehat ya. Kembali lagi di podcast Maba Sinema bersama saya Gia Nidia Devaningtyas atau biasa dipanggil Gia sebagai host kali ini yang akan menemani kalian untuk beberapa waktu ke depan. Hari ini saya bersama Bapak Andi Prasetyo Nugroho, guru SMA Negeri 1 Subah sebagai panitia PAS kali ini. Halo Pak Andi, apa kabar? Halo Gia, apa kabar? Baik Pak, puji Tuhan. Teman-teman, kita udah mulai masuk ke akhir tahun nih. Dan seperti biasanya, setiap akhir tahun kita akan melaksanakan penilaian akhir semester atau biasa disebut dengan PAS. Nah, untuk tahun ini SMA Negeri 1 Subah akan melaksanakan PAS dengan cara yang sedikit berbeda. Mungkin beberapa dari kalian ada yang udah tahu informasinya atau udah dengar desas-desus tentang PAS kali ini. Jadi, PAS kali ini akan dilaksanakan secara online, namun pelaksanaannya di sekolah. Nah, di sini kita akan membahas lebih dalam tentang pelaksanaan PAS yang sebentar lagi akan kita lakukan agar semua warga SMA Negeri 1 Subah memahami dengan jelas tentang bagaimana sistem PAS kali ini. Jadi teman-teman simak terus ya. Di sini saya sudah membawa beberapa pertanyaan dari teman-teman. Dan Pak Andi selaku Ketua Panitia PAS kali ini mungkin bisa membantu menjawab pertanyaan dari teman-teman. Pertanyaan yang pertama, Pak, kapan pelaksanaan PAS itu? Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gia. Ya, selamat kembali ke podcast dari sini Pak. Ya, Maba Sinema. Saya akan mencoba menjawab permasalahan tentang penilaian akhir semester nanti di kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Nah, dari pertanyaan yang pertama yaitu tadi tentang kapan dan tanggalnya berapa pelaksanaan di PAS itu. Untuk PAS kali ini akan dilaksanakan pada tanggal 24 November sampai dengan 6 Desember. Nah, untuk yang datang ke sekolah itu kelas berapa aja, Pak? Nah, di sini nanti untuk pelaksanaan PAS itu akan dibagi menjadi dua, walaupun kategorinya sama, yaitu online semuanya. Online di sini nanti ada online di rumah dan online di sekolah. Nah, yang untuk kelas 10 ya masih bisa tersenyum karena kelas 10 MIPA maupun IPS itu masih online di rumah aja. Ya, ingat, kelas 10 MIPA dan IPS itu online di rumah. Akan tetapi, ini ada kalimat perbedaan ya. Akan tetapi di kelas 11 MIPA, 11 IPS, dan kelas 12 MIPA dan 12 IPS itu nanti online di sekolah. Ya, itu ya. Perhatikan. Jadi kelas 11 dan 12 IPA maupun IPS di sekolah nih? Ya, di sekolah. Itu kabar baik buat Anda karena Anda sudah dipercaya untuk kembali melaksanakan ulangan atau penilaian itu di sekolah, gitu ya. Lah, itu yang datang ke sekolah dibagi menjadi beberapa sesi atau mungkin jadi satu gitu, Pak? Nah, ini yang perlu diketahui nanti untuk kelas 11 dan kelas 12. Ini pertanyaannya kan sesi. Nah, untuk kelas 11 dan 12 pelaksanaannya nanti karena masih menggunakan prokes atau protokol kesehatan datang ke sekolah untuk pelaksanaannya nanti kelas 12 itu di sesi pertama, yang kelas 11 itu nanti di sesi kedua. Nah, jamnya, ingat jamnya juga ada nanti ya. Untuk kelas 12 itu sesi pertama itu dimulai jam 7:04 atau jam 7.15. Kemudian Anda wajib datang di sekolah itu jam 7 karena tidak langsung jam 7.15, belnya itu tetap jam 7. Kemudian nanti untuk kelas 11 di sesi 2 itu nanti sampai di sekolah itu jam 10:04 ya, mulai tes nanti ada jam 10.30 itu sesinya berarti ada 2, kemudian masuknya itu nanti dari jam 7 dan 10:04 sudah siap di sekolah. Berarti kelas 12 jam 7 dan kelas 11 jam 10:04.
Nah, untuk sistem Pak atau tata cara PAS kali ini tuh bagaimana Pak? Nah ini agak sedikit lama ya nanti penjelasannya ya. Untuk masalah proses atau prosedur ini saya jelaskan semua saja nanti supaya tidak salah, karena kemarin ada yang bertanya kelas yang 50% itu di rumah, yang sesi pertama, yang 50% kelas 11 atau 12 itu di sekolah. Bukan begitu. Ingat, nanti kelas 11 dan 12 itu penilaian akhir semester itu di sekolah semua. Di sekolah semua menggunakan ruang, yaitu ruang 1 sampai dengan ruang 16. Nah, ruang 1 sampai ruang 8 itu nanti digunakan untuk kelas 11 dan 12 MIPA. Nah, ruang 9 sampai ruang 16 itu nanti digunakan untuk kelas 11 dan 12 IPS. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan tata caranya bagaimana. Yang pertama, nah, online di sini nanti ada dua yang perlu diketahui oleh siswa kelas 11 dan kelas 12. Kalau kelas 10 sih tidak masalah ya, online seperti biasanya, Anda menggunakan online di rumah, menggunakan classroom ya, nanti ada di kelas ujian atau ulangan penilaian sekolah itu yang digunakan dalam PHP itu masih sama. Tetapi nanti untuk kelas 11 dan 12 itu online-nya ada dua, karena basicnya adalah Android ya. Dan nanti ada dua. Kenapa ada dua? Nanti untuk kelas 11 MIPA itu dikenal dengan CBT offline. Nah, nanti Anda di dalam kelas itu akan dipandu oleh proktor dan teknisi dan pengawas. Nah, bagaimana itu nanti? Pada kelas 11 MIPA, Anda itu di gadget atau gawai Anda itu diinstal yang basicnya Android, biasa menggunakan Exambru ya, dinamakan nanti Exambru ya. Nanti Anda bisa menginstal itu di HP kalian semuanya yang kelas 11 MIPA ataupun 12 MIPA, minimal Anda sudah menginstal Exambru-nya. Kemudian untuk kelas 11 dan kelas 12 IPS itu Anda install aplikasinya apa? Mobile Exam Lite. Nah, menggunakan Mobile Exam Lite yang sudah disedia semuanya di Play Store. Sudah ada, nanti tinggal install itu saja. Nah, kenapa menggunakan browser itu? Karena apa? Nanti mudah untuk digunakan. Nah, sekarang tata caranya untuk kelas 11 dan kelas 12 itu nanti bagaimana? Di kelas, kalau yang 11 dan 12 MIPA itu di kelas nanti Anda setelah membuka Exambru ya, setelah membuka Exambru Anda diarahkan untuk memasukkan alamat yang akan digunakan tes. Nah, disebut sebagai IP. Nama IP 192.168.0 berapa nanti ya, 101 atau 200. Nanti dari teknisi atau dari proktor itu sudah mengarahkan ya. Nanti kelas 11 dan kelas 12 itu seperti itu yang MIPA. Itu bagaimana? Setelah itu dengan aplikasi Exambru tadi Anda tinggal memasukkan IP, kemudian nanti di situ ada kelas. Ada kelas. Nah, ada kelas itu biasanya nanti settingnya adalah hari Senin atau Selasa atau Rabu, karena dimulai tanggal 24 berarti nanti kelasnya minimal ada Rabu tanggal 24 November. Nah, Anda klik di kelas itu, nanti di dalamnya ada mapel. Nah, ada mapel ya. Nah, kemudian di kelas itu nanti mapelnya diklik, baru Anda bisa melakukan tes gitu loh ya. Nah, melakukan tes itu nanti dari proktor dan teknisi itu akan memberikan yang namanya token. Nah, setelah Anda token masukkan, kemudian Anda bisa melanjutkan melakukan. Nah ini ya diingat ya Ki, nanti diberitahu ke teman-teman secara otomatis siswa kelas 11 maupun kelas 12 MIPA nanti akan disetting, karena waktunya jam 7:15, 1,5 jam, berarti kan jam berapa itu? Jam 8.45. Nah, 8.45. Nah, maksimal 8.50 jawaban Anda langsung bisa tercover. Ini wajib harus selesai. Maksimal itu 8.45, secara otomatis settingnya itu Anda masuk itu 8.45, jawaban Anda tidak dijawab, apapun dijawab sudah masuk.
Jadi settingnya langsung tutup. Yang kelas 11 dan 12 MIPA. Ya, sadis kan ya. Ya, sadis. Ini memang sesuatu yang beda. Karena apa? Pertimbangannya adalah sesi. Nah, sesi kenapa kan tidak segitu disiplin. Ini seperti ya pokoknya 1,5 jam itu satu mapel selesai. Gitu loh ya. 1,5 jam satu mapel selesai. Kemudian lanjut di sesi di mapel yang kedua dari 845 itu nanti akan langsung keluar soal yang kedua. Supaya Anda kelas 11 dan 12 itu per jam pertama bahasa Indonesia. Tetapi nanti 4845 nanti langsung ada pendidikan agama yang sudah menanti Anda. Nah, ini pembiasaan baru, kemudian langsung mulai pelajaran yang kedua. Jadi nanti secara psikis dan mental kelas 11 dan 12 itu ada sedikit ekstrim ya. Saya katakan seperti itu. Kenapa ekstrim tadi? Tidak ada breaknya ya Pak? Nah, tidak ada. Tapi ingat, Anda di sini istirahatnya santainya, nanti mapelnya tidak jam pertama matematika, jam kedua fisika. Untuk kelas MIPA kan ya belum masuk saja jam riang nanti kalau seperti itu ya. Jam pertama kok fisika, jam kedua matematika peminatan. Wayubar ya. Ya mungkin itu ya. Terus bagaimana nanti kalau Anda capek di kelas, relax. Anda bisa membawa minuman, bisa membawa camilan untuk mengerjakan tes. Nah, paham ya? Iya, paham. Nah, itu untuk kelas 11, kelas 12. Maksudnya kenapa seperti itu? Ya kita memang ketika protokol kesehatan pada waktu KPM itu tidak ada jam istirahat. Nah, istirahatnya di dalam kelas saja. Nah, seperti itu ya. Nah, itu untuk kelas 11 dan 12 yang MIPA. Prosesnya seperti itu. Jadi nanti Anda buka exam dulu di kelas dengan menggunakan gadget Anda. Oh ya, ini yang pakai Apple katanya. Nah, yang punya Apple itu nanti menggunakan Save Exam Browser. Nah, itu bisa digunakan. Bisa menggunakan Save Exam Browser atau yang lain. Berarti itu yang punya Apple yang pakai itu ya. Nah, kemudian masukkan alamat IP, pilih kelas, kemudian masukkan token. Nanti dipandu oleh kelas proktor atau teknisi di kelas itu, dan juga ada pengawas. Nah, ini lama, ini sudah 5 menit. Nah, sekarang yang kedua, yang kelas 11 dan 12 IPSG. Nah, itu beda lagi. Nah, itu online full menggunakan jaringan. Jadi nanti Anda di kelas itu ada wifi namanya online 1 sampai dengan online 8. Nah, nanti online itu satu kelas, satu ruangan itu seumpama ruangan 8 ya gunakan online 8 gitu loh ya. Jadi jangan menggunakan online 7 atau online 6, kasihan nanti bentrok atau usernya di wifi-nya itu nanti akan tambah malah lebih berat. Nah, nanti akan setiap kelas itu akan diberi wifi sendiri-sendiri. Itu ya. Nah, nanti yang kelas MIPA juga sama seperti itu. Nah, nanti setelah itu baru Anda menggunakan mobile exam line, dibuka. Nah, ini bedanya untuk kelas 11 IPS itu menggunakan barcode. Soal itu nanti Anda kelas 11 IPS dan 12 IPS itu menggunakan barcode. Jadi Bapak Ibu guru pengawas atau proktor yang di situ nanti sudah membawa barcode. Kemudian akan keliling ke Anda, memastikan Anda scan barcode dengan mobil exam line. Karena di situ di mobile exam line itu sudah ada fasilitas, salah satunya adalah masukkan link, dan kedua menggunakan scan barcode. Nah, itu menggunakan barcode, jadi nanti Anda langsung bisa masuk ke soal itu dengan scan barcode. Gitu ya. Nah, paham belum? Lebih enak yang sama-sama enak lah ya, sama-sama pusing ya kan. Waktunya sama-sama gitu loh ya. Itu juga nanti kalau misal waktunya habis langsung ganti soal. Iya, ya sama. Kelas 11 IPA maupun 11 IPS, 12 IPA sampai IPS. Pokoknya kalau sudah jam 8.45 maksimal 8.46 selesai off. Nah, gitu loh ya. Jadi pokoknya waktunya itu seperti dikejar-kejar itu loh ya. Karena apa? Ada sesi kedua. Nah, gitu di. Yang sesi kedua juga sama. Sama, nanti kan supaya disiplin ya, disiplin berpikir, disiplin mengerjakan. Jadi
sedikit memberi kesempatan. Lah kok seperti ini tambah kemeringan nggak apa-apa, melatih ya kan. Nah itu makanan sama minumannya boleh dimakan waktu mengerjakan atau? Lah di bawah kan nggak dimakan untuk apa? Nah itu pajangan di kelas yang boleh membawa galon aja nggak apa-apa ya, galon kecil ya. Penyemangat nih Pak. Ya. Terus Pak, kalau misal ada sistem yang error, itu siswa harus bagaimana? Nah, errornya itu di sistem di siswa ya. Nah, kalau yang kelas 12 itu stagnan, jadi kelebihannya offline itu nanti sudah disesuaikan dengan user, yaitu kelas 12 dan 11 MIPA itu kan offline di ruangan menggunakan CPT, nanti ada itu kelebihannya itu sinyal itu lebih enak, lebih stabil. Dan nanti kalau yang untuk kelas 11 dan 12 IPS itu pakai dulu. Nah kita basicnya ke online, kita mencoba online. Nanti kalau ada yang error bagaimana? Selama nanti dalam percobaan di minggu depan Senin Selasa itu mengerjakan kelas 10, di sini yang PTM itu mengerjakan, tidak ada masalah, lancar, sinyal dari Telkom itu lancar, ya kita tidak ada masalah. Nah, kalau ada yang error itu Anda membuat masalah, gitu loh ya. Karena kenapa saya katakan membuat masalah? Pasti yang namanya siswa itu akan mencoba menghendaki hal-hal yang lain, ya kan? Karena aplikasi HP kan jelas ya, anak muda sekarang itu yang gawe itu kan lebih cerdas dalam menggunakan gawe. Nah, kalau ada error dipastikan dia berusaha membuka aplikasi lain. Baik yang di CPT offline ataupun yang APT online. Nah nanti diberikan kesempatan 1 kali lagi untuk scan barcode. Nah kalau yang CPT nanti dari pengawas ataupun dari proktor ataupun dari teknisi itu akan mereset user Anda. Jadi Anda bisa masuk lagi, gitu ya. Nah nanti kalau kok 2 kali usernya kemudian off lagi, ya mungkin Anda capek. Mungkin Anda capek tidak mengetahui hal-hal tersebut. Dan nanti tinggal pengawas apakah Anda nanti diizinkan untuk scan barcode lagi atau tidak. Tapi aturannya tidak. Nah itu untuk waktu ulang itu waktunya diperpanjang atau tetap sama Pak? Tidak ada perpanjangan, tidak ada injury time. Jadi Anda terlambat setengah 8, terlambat setengah jam dengan soal 20 ya, cuma bahasa Indonesia 20 ya. Ya udah itu kekurangannya berapa gitu loh. Ini makanya ini sedikit agak berbeda. Nah beda, Anda kebiasaan tapi langsung disiplin sekali. Seperti itu. Lalu mengapa pas online di sekolah Pak? Nah ini tadi, mengapa pas online di sekolah? Nah ini sama pertanyaannya, kenapa ada PTM gitu ya? Ya. Ini kan COVID ya, kita pandemi ya, mengenai pandemi kemarin kan selama 1,5 tahun lebih ya, itu kan sudah enakan rebahan di rumah gitu, kelas online, diberi materi, tidur lagi, absen, kemudian materi ya insya Allah tidak dibaca lah. Kalau ada video ya insya Allah tidak dilihat. Nah karena Anda tahu sendiri kalau sudah rebahan, yang dilihat itu adalah hal yang perlu mendukung kenyamanan Anda berbahan atau apa. Yang mengapa ini di sekolah itu sekarang transisi. Nah yang PTM saja sampai jam 10 itu sudah ngantuk, ya kan? Nah sekarang juga seperti itu, hanya 1,5 jam kali 2, 3 jam di sekolah untuk kelas 12 dan kelas 11. Soalnya juga disesuaikan dengan jam tersebut, umpama kalau bahasa Indonesia biasanya 50 ya 40 atau 35 gitu ya. Jadi nanti tidak full 1,5 jam menggarap saya tuh. Ya selamat ya, Anda dapat cobaan. Terima kasih. Kenapa di sekolah? Pembiasaan baru supaya Anda itu biasa lagi untuk beradaptasi benar-benar yang namanya sekolah gitu loh ya. Aktivitas beraktivitas di sekolah gitu ya. Lalu apa ada kemungkinan PTM full Pak setelah ini? Nah, kalau regulasi atau kita dasarnya untuk masalah PTM full di sekolah itu nanti kan kita lihat ke SD ya, surat edaran dari kementerian, karena kita semuanya dalam namanya membuat kebijakan untuk PTM apa itu ada yang mengatur ya, dari cabang dinas, dari dinas itu mengizinkan berapa persen gitu ya. Nah ini PTM diizinkan untuk 30%, kita 5% maksimal kan untuk siswa setiap kali ada tes, berarti kan ada 2
level yang akan digunakan. Sebenarnya 3 level bisa, tapi nanti satunya sore, nanti asar. Dan siapa yang mau sekolah itu nanti ya kelas 10 sampai sore ya mungkin ya agak sudah sampai belum tes saja sudah sampai gitu ya. Berarti PTM full belum memungkinkan Pak? Ya kita menunggu SE gitu ya. Dan itu selesai nanti semester depan bagaimana nanti aturannya sekolah di SMA kita juga tuh ikuti aturannya saja bagaimana ya kita kan enak kalau sudah aturan jalan nyaman sama kamu tes aturannya yang seperti itu tidak boleh bertanya kepada teman yang lain, tidak boleh buka aplikasi lain, tidak boleh mencontek. Itu kan kalau Anda melanggar ya kan atau tidak mengikuti aturan tersebut kan sedikit keringetan. Nah kalau yang namanya sesuatu hal itu sesuai aturan kan enak. Apa kita berjalan, kita melaksanakan itu sesuai aturannya tidak apa-apa, enak kan? Hatinya juga tenang gitu loh ya. Lalu ini Pak, apa tanggapan Pak Andi untuk teman-teman yang terbiasa belajar, latihan, sampai ujian secara PJJ beralih ke sistem tatap muka? Kan kaget gitu Pak, karena ada beberapa banyak siswa yang terbiasa bekerja sama dan dipermudah dengan akses bertanya ke internet seperti web belajar. Anggapan saya itu ya kembali ke real siswa. Anggapan saya ya, yang nama saya jelaskan yang kelas yang saya di PTM itu, saya kembali lagi mengerti yang disebut sebagai siswa gitu ya. Siswa kemarin kan siswa PTN dengan banyak fasilitas karena dari pemerintah itu untuk meminimalisir Anda itu terdampak dari COVID supaya Anda itu sehat. Alhamdulillah sehat semua. Ya dari siswa yang ada di SMA juga itu sehat semua, tidak ada kasus yang bagaimana kan itu kita syukuri lah ya karena posisi dari di sekolah itu kan yang penting itu sehat. Yang namanya itu kalau ada kasus ada apa itu kita minimalisir dengan yang namanya aturan atau konsep protokol kesehatan di pertemuan tatap muka atau apa. Nah sekarang kalau Anda terbiasa di rumah kemudian tiba-tiba di sekolah itu kan pembiasaan baru lagi. Nah kenapa kan saya katakan seperti itu, nanti kan Anda akan berbeda. Kalau di rumah Anda bisa santai, sekarang di sekolah, tetapi kan tidak semuanya akan seperti itu. Itu kan tidak, ya nama saya, untuk saya itu ada yang sudah jenuh di rumah, ya kan? 1,5 tahun di rumah aja. Itu nanti cerita itu kamu ceritakan anakmu tidak akan mengalami lagi loh. Satu sekolah di rumah online ya. Kalau yang namanya itu homeschooling, itu kan fasilitas yang beda homeschooling kan ya. Tapi kan sekarang tidak. Ada yang sudah bosan di rumah, kemudian ingin di sekolah, ya kemudian ada yang kasus ada anak yang menggunakan bus pegas sekolah. Nah itu kan beda lagi. Hanya 1-2 orang, jangan menggeneralisasikan gitu ya. Tapi kebanyakan yang namanya Anda di rumah terus itu kan juga bosan kan? Kamu sendiri bosan nggak? Bosan Pak. Bosan ya kan? Lebih enak di sekolah bertemu dengan teman-teman, ya kan kemudian bisa seperti ini, ya kan? Kamu bisa menyampaikan apa yang menjadi keinginan kamu. Sekolah semua ingin menjadi paskira, ingin skema pramuka atau apa, walaupun itu masih dalam taraf keinginan gitu loh ya, dengan OSIS. Seperti itu kegiatan OSIS bersama-sama, ya kan? Nah di kelas seperti itu, apalagi kamu pengen nongkrong di kantin. Nah ini ingat ya kenapa tadi boleh membawa makanan itu kenapa? Karena kantin belum buka, belum boleh, ya kan? Nah kalau kamu kecapean, kemudian haus, nggak masuk kita, kan tidak. Nah makanya silakan bawa makan, minum, ya secukupnya. Wah jangan membawa bungkusan di situ makan dengan ayam goreng atau apa. Ya sarapan dulu lah di rumah. Kemudian segomok-gomok, atau cendol aja lucu. Berarti jajan kecil gitu ya Pak? Iya dong, ya masuk segomok karo es hanya tidak mungkin gitu ya. Terus nih Pak, kalau misal ada siswa yang nilainya anjlok gitu kan Pak, terus tindakan apa yang kan kaget nih Pak, tiba-tiba nggak bisa tanya, nggak bisa nonton, nggak bisa lihat di Google gitu Pak. Iya, jadi itu kan sudah gimana ya? Kamu menanggapi itu kamu itu malah bukan bertanya, curhat gitu ya. Kamu katakan curhat, loh lah biasanya saya prestasinya bagus 90 setelah saya datang ke sekolah
menggunakan exam bro dan menggunakan mobile exam, nilai saya jadi 50. Nah kamu ngerti tompang itu nanti ya. Nanti baca review di exam bro dan ini sama. Data kemenangan saya gimana? Lah gimana lagi? Kan kita yang namanya di sekolah, kalau tes di sekolah kan ada pengawas yang diawasi. Biasanya yang ngawasi diri sendiri. Tadi pertanyaannya sama orang lain di rumah itu bisa mabar kan ya. Nah, mabar itu adalah mengerjakan bareng-bareng itu ya. Kan tidak ada yang tahu. Nah sekarang di sekolah kan tahu itu ya. Nah di sini kan ada sisi positifnya. Jadi seperti kamu nanti kan bisa egois ya kan, bisa individualis ya, tidak memberitahu teman yang lain gitu ya. Lalu ditanya, kamu tidak jawab nomor 20, nah sudah jawabannya jawab aja gitu. Apa teman kamu tahu? Ya kan tidak kan? Nah itu kan Anda bisa mengekspresikan diri sendiri, kemampuan Anda, kemudian nah ini karakter untuk tanggung jawab dari diri sendiri, kemudian belajar, kemudian tidak membiasakan diri menunggu teman itu bisa berubah. Paham ya? Jadi yang namanya karakter untuk individu, kemampuan diri itu bisa ditunjukkan. Walaupun yang namanya kerjasama itu juga bagus, tapi kan di bidang lain. Namanya penilaian, ya kan? Ya kan dinilai. Nah, seperti itu kan jelas membutuhkan kemampuan diri. Nah, kemampu kamu, seumpama contoh, banyak sekali kan contoh begini. Kamu mengerjakan matematika, kemudian nilai kamu yang memberitahu itu nilai kamu 50. Nah, kemudian teman kamu yang koleksi, ya kan? Nah, koleksi sana sini dapat 80. Nah, sakit tidak? Sakit. Karena apa? Orang yang bertanya, yang sering bertanya itu kan tidak tanya kamu sendiri. Sampai depannya, sampai kanan, sampai kiri, tanya. Kemudian jawaban pun 25. Ya, pas tanya itu jawabannya banyak yang benar. Kamu mengerjakan sendiri banyak yang salah. Nah, lebih baik mana? Nanya. Makanya itu tadi meminimalisir seperti itu. Jadi kemampuan diri itu, karakter, nilai-nilai penguatan pendidikan karakter itu ada gitu loh. Ya kan? Nah itu kan ada benar-benar karakter, ada religius, nasionalis, kemandirian, gotong royong, integritas. Nah di sini di integritasnya itu loh ya. Jadi ada mandiri, nasionalis dan sebagainya. Gitu ya. Lalu kan ini bakal banyak kerumunan nih kan di sekolah. Lalu apa prokes di SMA Negeri 1 Subah sudah terjamin, Pak? Nah, ini prokes ya, protokol kesehatan untuk nanti pergantian shift ini ya. Nah, nanti kan kita memiliki di SMA itu ruang parkir dulu. Ruang parkir, kemudian ada tempat stay, ya nanti di kelas belakang itu kan bisa untuk sementara belajar ada di sana dengan satu kelas itu berapa? Separuh kan kelasnya kan banyak, nanti kan bisa menggunakan perpus, kelas di belakang aja kan juga semua sebagai Anda sementara di situ. Jadi prokesnya nanti kan yang separuh setelah selesai klik semua, nanti ada tugas sendiri yang akan menganjurkan Anda itu segera pulang. Gitu loh ya. Jadi nanti prokes di setiap ruangan juga ada sapu, juga ada wastafel, kemudian kalau ada yang belum bawa ini masker nanti juga disediakan, tapi berangkat pakai masker nanti kan seperti itu. Jangan lupa ini ya keselamatan diri, masker, hand sanitizer itu sediakan mandiri. Kemudian berangkat kalau naik motor ya pakai helm gitu ya. Ya naik motor bukan bawa motor, nanti kan saya bawa motor Pak. Naik motor. Baik Pak Andi, terima kasih untuk jawabannya. Semoga jawaban dari Pak Andi dapat menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Sekali lagi terima kasih Pak Andi dan terima kasih untuk tim yang ada di sini. Jika ada salah kata atau perbuatan, saya mohon maaf. Selalu jaga jarak, jaga kesehatan dan tetap stay safe. Saya Dia Panitia sebagai host kali ini pamit undur diri. See you next time. Terima kasih. Sekian podcast kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.